yaitu tujuan, kemudian identitas, rencana, dan juga tanggung jawab ya Bu. Itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Ya Bu, saya mengerti. Nah, dari ketiga kompetensi itu yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berikut, tentunya nih dengan teknik rasa yang mana yang ingin Ibu kembangkan. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Bu, present. Karena menurut saya ketika kita hadir secara penuh, otomatis saya juga akan mendengarkan secara aktif. Saya juga akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menjadi kunci keberhasilan dari proses coaching yang saya lakukan Ibu. Oh iya siap, bagus sekali ya. Berarti untuk kompetensi inti yang spesifik berarti kehadiran penuh gitu ya Bu? Iya Ibu, benar sekali, kehadiran penuh. Ya berarti ini nanti yang akan menjadi kompetensi spesifik yang akan dinilai. Kemudian Ibu, saya juga ingin bertanya kepada Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini apa sih Bu? Nah, baik, untuk indikatornya ya Bu. Jadi indikator bahwa saya melakukan kegiatan coaching dengan baik itu tentunya ditandai dengan coach saya bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi Bu. Selanjutnya, jadi coach bisa menyelesaikan permasalahan yang ini hadapi ya Bu. Iya. Baik Bu, tadi kita sudah melaksanakan prasupervisi ya Bu. Semoga nanti Ibu Bu Kokom bisa melaksanakan coaching dengan baik dan berjalan dengan lancar. Sekian untuk prasupervisi pertemuan kali ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Tin. Waalaikumsalam Bu Maria. Selamat sore juga ya. Ya, bagaimana kabarnya Bu Etin? Alhamdulillah Bu baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Tapi tadi pagi ya Bu Etin kan nge-WA saya, katanya ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan. Nah, saya hanya ingin tahu kira-kira apa ya hal yang ingin Ibu Etin sampaikan gitu. Kebetulan begini Bu, permasalahan curhat sama Ibu gini ya. Kebetulan saya sedang melaksanakan program guru gerak. Mungkin ini sudah setengahnya mungkin ya Bu menuju lokasi kelas atau pendampingan Ibu. Tentunya saya di program CGP ini sangat senang sekali karena potensi saya digali. Kebetulan kemarin juga habis dapat disertai ke BPJP. Selanjutnya dalam kesempatan ini juga saya mendapatkan kabar gembira bahwa saya terpanggil menjadi peserta PPK tahap 3 tahun 2024. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Kemudian saya merasa bingung nih Bu, bagaimana ketika program guru gerak dengan PPK ini berbarengan. Saya ketakutan akan keduanya tidak bisa berjalan dengan semestinya. Kebanyakan mungkin ada yang CGP-nya nggak lolos atau yang PPK-nya tidak lulus. Mungkin bagaimana ya Bu, sekiranya bagaimana solusi ketika saya CGP dan PPK bisa lulus keduanya dengan baik. Oh iya, jadi yang saya tangkap itu permasalahan yang sedang Ibu Etin hadapi saat ini ya Bu. Jadi alhamdulillah ya Ibu mengikuti dua kegiatan. Yang pertama itu kegiatan CGP dan yang satunya itu kegiatan
dan apa yang Ibu rasakan itu seperti apa? Ini ke tugas ya Bu, kebanyakan yang CGP itu banyak tugas, banyak keluar, takut akan budet dan saya tidak mampu. Begitu pun dengan CGP, bisa dibantu dengan adanya pengajar praktik, dengan fasilitator, juga dengan para teman CGP dari saya yang mungkin bisa saling berkolaborasi membantu tugas saya. Tentunya dalam program untuk profesinya PPG ini mungkin belajar mandiri itu Bu. Jadi ketakutan karena saya menggeluti prioritas ke CGP, nantinya PPG-nya tidak lulus seperti itu. Iya. Jadi permasalahannya itu Ibu Etin takut dengan yang pertama di program CGP itu ada budet ya, sedangkan untuk PPG pembelajarannya itu dilakukan secara mandiri. Jadi belum tahu nih Ibu kira-kira kegiatannya seperti apa, karena ini tipe PPG yang baru ya Bu, jadi piloting yang saya juga saya juga sudah mendengar tentang PPG piloting itu. Namun kira-kira menurut Bu Etin ada tidak langkah-langkah yang bisa Ibu Etin lakukan agar kedua kegiatan tersebut bisa berjalan berbarengan dan tidak mengganggu satu sama lain, misalkan dengan cara menggunakan skala prioritas. Nah, kira-kira bisa Ibu jelaskan langkah-langkah apa yang bisa Ibu Etin ambil? Terima kasih ya Bu. Yang pertama mungkin ke CGP kita lihat karena di situ jelas tertera budetnya, mungkin saya akan menempelkan jadwal di program kerja saya gitu bahwa budet RMS untuk membeli berapa, memanage waktu dengan baik. Selanjutnya untuk program untuk profesi yang keguruan mungkin saya bisa melihat namanya rentang jadwal yang ada di informasi dari media sosial, dari itu karena 3 modul mungkin tidak ada budet di PPG, mungkin tidak akan ada Zoom juga, cuma bisa mungkin di CGP. Keduanya kayaknya bisa dijalankan dengan berbarengan dan mungkin nanti saya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ya, jadi selain dengan cara membagi waktu, nah kira-kira adakah langkah lain atau strategi lain yang akan Ibu Etin ambil? Langkah lainnya mungkin ada pengalaman-pengalaman untuk para rekan sejawat saya yang di sekolah yang PPG-nya tahap 1 dan 2, kebetulan saya yang ketiga, mungkin bisa sharing ya Bu nanti menggali informasi ke rekan sejawat bagaimana mereka bisa menghadapi dengan skala jadwal PPG. Juga di situ juga ada teman saya yang sama dengan CGP dan dia sudah lulus, mungkin nanti saya akan sharing juga dan menggali informasi dari rekan sejawat saya. Iya, baik ya Bu. Jadi tadi Ibu Etin sudah memiliki solusi, yaitu dengan cara membagi waktu, dengan memasang jadwal lini masa kegiatan dari CGP maupun lini masa kegiatan PPG. Terus Ibu juga sudah merencanakan untuk mencari informasi dan juga berdiskusi dengan rekan sekolahnya ya, yang kebetulan sudah terpanggil lebih dulu di piloting 1 dan 2. Nah, kira-kira nih Bu Etin ya, kapan rencana tersebut akan Ibu realisasikan? Kalau rencana mungkin akan besok Bu, segera saya akan lakukan supaya lini masa atau budet atau apapun itu tidak terabaikan, sehingga saya bisa memanage waktu dengan baik untuk CGP maupun PPG, sehingga nanti kedepannya semua tugas bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Ya, bagus sekali ya Bu, strategi dan harapannya itu sudah sesuai, sudah bagus, dan yang bisa saya lakukan hanya berdoa ya, berharap semoga Bu Etin bisa merealisasikan apa yang sudah Bu Etin rencanakan ya. Dari besok ya Bu Etin, jangan lupa semangat terus, semoga kegiatannya berjalan lancar, CGP-nya sampai selesai 6 bulan dan PPG-nya itu diberikan kemudahan
lancar, lulus dan dilancarkan segala urusannya ya Bu Etin. Ya, Amin. makasih, amin. Baik Bu Etin, sekian saja ya coaching kita hari ini. Bu Etin sudah bisa menunjukkan permasalahan yang Ibu hadapi, juga Ibu bisa melakukan rencana-rencana apa yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ya terkait kegiatan PG dan CGP. Saya ucapkan selamat, jangan menyerah. Sekian yang bisa saya sampaikan kepada Bu Etin. Semoga kegiatan kali ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Kokom atas pendengarnya. Tentunya saya ucapkan terima kasih juga atas waktu luangnya. Terima kasih Bu Kokom. Ya, sama-sama Bu Etin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit nih? Baik Bu Kokom, tadi Bu Kokom sudah melaksanakan coaching ya bersama rekan Ibu. Tadi saya amati dari sini, kemudian saya catat di lembar observasi. Kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, apa yang dilakukan Bu Kokom terhadap kegiatan coaching tadi Ibu? Iya Ibu, baik. Tadi pas saat saya melakukan kegiatan coaching, saya berusaha untuk hadir secara penuh ya Bu. Saya mendengarkan apa yang diceritakan atau yang dikeluh kesahkan oleh rekan saya Bu Etin. Kemudian yang kedua, saya juga berusaha untuk menerapkan alur tirta, memulai dari tujuan, identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi yang Ibu Etin ambil, dan juga tanggung jawab. Ya, saya sudah menanyakan komitmen coaching Bu Etin untuk melaksanakan rencana yang sudah ia susun Ibu. Oh iya, baik Ibu. Ini sepertinya yang sudah saya catat di sini ya Bu. Jadi apa yang dikatakan Bu Kokom tadi yang disampaikan persis sekali sesuai dengan apa yang saya catat di lembar observasi. Catatan yang pertama adalah bahwa Bu Kokom sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, yang mana Bu Kokom memposisikan diri Bu Kokom setara dengan coaching. Kemudian Bu Kokom juga sudah melaksanakan proses yang kreatif yang mana dapat menggali ide-ide atau solusi dari coaching sendiri. Kemudian Bu Kokom dapat memaksimalkan potensi dari coachingnya tadi ya. Coachingnya itu adalah menemukan banyak sekali solusi gitu ya Bu? Iya Bu. Selanjutnya menemukan banyak solusi yang katanya itu solusinya belum terbayangkan ketika ngobrol sama Bu Kokom sebelum-sebelumnya, yang akhirnya bisa terbayangkan dan tersampaikan. Justru beliau akan melaksanakan rencana aksi dan solusi yang dihadapinya. Kemudian Bu Kokom juga sudah melaksanakan alur tirta, yaitu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Kemudian Bu Kokom juga sudah melaksanakan kompetensi inti, yaitu kesadaran penuh ya, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kegiatan POS ini tadi kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Kokom tersebut? Karena tadi saya memilihnya tentang kesadaran penuh ya Bu, dan alhamdulillah menurut saya itu sudah bagus. Jadi saya ingin melangkah ke kompetensi selanjutnya, yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, bagus sekali. Berarti Bu Kokom akan melakukan latihan lebih banyak lagi terkait coaching ya Bu? Iya.
terutama untuk mengembangkan kompetensi terkait mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan. Nah, semoga Bu Kokom semakin banyak melakukan coaching, semakin Bu Kokom memiliki kompetensi yang otomatis kalau ketiga-tiganya kompetensi ini dapat dikembangkan, semakin bagus dalam melaksanakan coaching. Ya Bu, terima kasih. Ya, dan saya pikir ini cukup untuk supervisi hari ini ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Sama-sama Bu Kokom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.